فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها ورسوله. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Kita lanjutkan pembahasan tentang penjelasan sihir dan perdukunan. Kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, maka di dalam hadis-hadis yang mulia ini ada larangan dan ancaman terhadap sikap mendatangi para peramal dan orang-orang yang semacam mereka, bertanya kepada mereka dan membenarkan mereka. Disebutkan dalam catatan kaki, di dalam bab ini ada juga hadis mauquf yang sahih dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, diriwayatkan oleh At-Tabrani dalam Al-Kabir, Abu Ya'la At-Tayalisi dan Al-Bazzar dari Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu yang berkata, "Man ata arrafan aw kahina yu'minu." Harusnya yu'minu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi peramal atau dukun, dia beriman kepada apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sanad-sanadnya sahih dan Abdullah ini adalah Ibnu Mas'ud Al-Hudali, sahabat yang agung radhiyallahu anhu. Dan telah disebutkan itu secara terang-terangan dalam riwayat Abdur Razzaq dalam Musannaf, juga At-Tabrani dalam Al-Awsat dan Al-Baihaqi dalam Al-Kubra dengan sanad-sanad yang sahih. Dan telah diriwayatkan secara marfu' kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam juga. Ad-Daruqutni dalam Al-Ilal nomor yang ke-922 berkata, dan diriwayatkan oleh Yahya Al-Hummani. Salah satunya masalahnya di sini, Yahya Al-Hummani sangat diperselisihkan boleh untuk menjadi penguat atau tidak. Dan dari Abu Khalid Al-Ahmar, guru Imam Ahmad, dari Amr bin Qais, dari Abu Ishaq, dari Hubairah, dari Abdullah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Ad-Daruqutni berkata, Al-Hummani salah faham di dalam mengangkat hadis tadi kepada Nabi, dan dia diselisihi oleh Utsman bin Abi Syaibah dan Harun bin Ishaq, karena mereka berdua meriwayatkannya dari Abu Khalid secara mauquf, yaitu berhenti pada Ibnu Mas'ud saja, dan itulah yang sahih. Haddatsana, yaitu Daruqutni berkata, haddatsana Abul Qasim Ibnu Munai secara imla dari lafadznya, haddatsana Ali ibnu Ja'ad qal amba'ana Syu'bah dan Israil serta Zuhair dari Abu Ishaq, dari Hubairah, dari Abdullah yang berkata, jadi sanad yang benar adalah mauquf. Abdullah bin Mas'ud berkata, man ata arrafan aw sahiran aw kahinan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Barang siapa mendatangi peramal atau penyihir atau dukun, lalu dia membenarkannya atas apa yang diucapkannya, maka sungguh dia telah mengkufuri apa yang diturunkan pada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi untuk jalur ini, jalur ke Ibnu Mas'ud yang betul adalah mauquf. Tapi telah kita ketahui datang dari sejumlah sahabat sehingga menjadi sahih. Kembali ke atas, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, oleh karena itu wajiblah pemerintah dan panitia amar ma'ruf dan nahi mungkar serta orang lain yang punya kemampuan dan kekuasaan untuk mengingkari sikap mendatangi para dukun dan peramal serta orang yang semacam mereka,
melarang melakukan sedikit saja dari perbuatan tadi ya, di pasar-pasar dan di tempat yang lain. Wajib untuk mengingkari mereka tadi dengan pengingkaran yang paling keras, mengingkari orang yang mendatangi mereka. Disebutkan dalam catatan kaki dari Ma'qil bin Yasar radhiyallahu an bahwasanya beliau mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min 'abdin istar'ahu Allahu ra'iyah falam yahutha binasihah illa lam yajid ra'ihatal jannah." Tidak ada satu orang hamba pun, yaitu hamba Allah, yang diamanahi oleh Allah untuk mengurus rakyat, lalu dia tidak meliputi mereka dengan nasihat, kecuali dia ini tidak akan mencium aroma surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Ya, nasihat bukan hanya masalah jangan korupsi, jangan buang waktu, tapi juga jangan berbuat syirik. Mestinya pemerintah melakukan nasihat-nasihat yang seperti ini dan memberi contoh yang baik. Al-Allamah Ibnu Battal rahimahullah berkata, nasihat adalah wajib dipikul oleh pemimpin untuk rakyatnya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Al-amirul ladzi 'alan nas ra'in wa mas'ulun an ra'iyati." Pemimpin umat manusia adalah penggembala dan dia akan dimintai tanggung jawab atas gembalaannya. Maka barang siapa menyia-nyiakan urusan orang-orang yang diamanahkan untuk dipimpin tadi, atau dia mengkhianati mereka atau menganiaya mereka, maka sungguh dia akan dituntut untuk mempertanggungjawabkan kezalimannya pada para hamba Allah di hari kiamat. Maka bagaimana dia mampu meminta pemaafan dari umat yang banyak? Dan di dalam hadis tadi ada ancaman yang keras terhadap para pemimpin yang curang. Selesai dari syarah Sahih Bukhari karya Ibnu Battal. Al-Allamah At-Tibi rahimahullah berkata, yaitu bahwasanya Allah Ta'ala hanyalah menguasakan kepadanya dan mengamanahkan kepadanya pengurusan para hambanya, agar dia tadi melestarikan nasihat, mengekalkan nasihat untuk kebaikan mereka, bukan untuk menipu mereka, lalu dia mati di atas kejahatannya tadi. Manakala orang tadi membalikkan permasalahannya, dia pun berhak untuk tidak mendapatkan aroma surga. Oh, ini harusnya aroma ya. Selesai dari Al-Kashif an Haqaiqis Sunnah. Kembali ke atas, kata Imam Ibnu Baz rahimahullah, dan jangan sampai terpedaya oleh benarnya berita mereka di sebagian urusan. Ya, jangan tertipu. Kenapa terkadang ramalan dukun benar? Nah, jangan tertipu dengan itu. Dan jangan pula tertipu oleh banyaknya orang yang datang kepada mereka dari kalangan orang yang mengaku sebagai ahli ilmu, karena mereka itu bukanlah orang-orang yang mendalam ilmunya. Bahkan mereka itu bodoh, karena mendatangi para dukun dan peramal akan masuk kepada perkara yang terlarang. Disebutkan dalam catatan kaki, Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, mayoritas manusia mahu memenuhi seruan mereka, seruan para dukun, beriman pada mereka, terutama orang-orang yang akalnya lemah, seperti orang-orang yang tolol, orang-orang bodoh, kaum wanita, orang-orang badui, dan orang yang tidak mengetahui hakikat-hakikat keimanan. Maka mereka itu adalah orang yang terfitnah dengan para dukun. Banyak dari mereka berbaik sangka kepada seorang dukun, sekalipun dukun tadi adalah orang musyrik. Iya, ini orang ya, ini salah cetak. Dan kafir pada Allah, juga terang-terangan dengan kekafirannya. Namun mereka justru mengunjunginya, bernazar untuknya, dan memohon doanya. Sungguh kami telah sering melihat dan mendengar hal itu. Sebab dari itu semua adalah tersamarkannya dari mereka dan dari orang-orang semacam mereka petunjuk dan agama yang benar, yang mana Allah mengutuskan Rasulnya untuk membawanya. Ia yang menasihatkan untuk setia pada tauhid, jangan syirik, malah dituduh Wahabi, lalu masyarakat tak mau ngaji kepada orang Wahabi. Ya, gimana masyarakat paham? Tapi lebih suka ditipu oleh para bomoh dan
kiai-kiai yang mengaku tahu ilmu gaib itu. Naudzubillah. Baik, ini masih kalam Imam Ibnul Qayyim rahimahullah. Kemudian beliau menyebutkan firman Allah Ta'ala, wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Dan orang yang tidak dijadikan oleh Allah cahaya untuknya, Allah tidak mencipta cahaya untuknya, maka dia tidak punya cahaya. Dahulunya para sahabat radhiyallahu anhum berkata pada Nabi SAW, sungguh mereka, yaitu para bomoh itu, terkadang menyebutkan sesuatu dan betul-betul terjadi. Maka beliau mengkhabari mereka bahwasanya hal itu datangnya adalah dari para setan yang melemparkan pada mereka ucapan yang benar. Lalu para setan tadi menambahkan pada mereka 100 kedustaan bersamaan dengan ucapan yang benar tadi. Lalu para dukun tadi dibenarkan karena satu ucapan yang benar tadi. Manusia memegang satu ucapan yang benar, lupa pada 100 kedustaan. Selesai dari Zadul Ma'ad. Kembali ke atas, kata Imam Ibnu Bas, karena Rasul SAW telah melarang untuk mendatangi mereka, menanyai mereka, dan membenarkan mereka. Karena di dalam perbuatan tadi ada kemungkaran yang sangat besar, bahaya yang amat besar, serta akibat-akibat yang mengerikan. Kita baca catatan kaki nomor 20 itu. Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah berkata, maka sungguh manusia itu terbagi menjadi dua macam, para pengikut dukun dan para pengikut utusan Allah. Maka tidak terkumpul pada diri hamba untuk menjadi kedua kelompok tadi sekaligus. Ya, yang ikut Nabi tidak ikut dukun, yang percaya pada dukun berarti telah kufur kepada wahyu yang diturunkan pada Nabi. Kata beliau, bahkan dia itu akan menjauh dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sesuai dengan kadar kedekatannya pada dukun, dan dia akan mendustakan Rasul sesuai dengan kadar pembenarannya pada dukun. Selesai dari Ighatsatul Lahfan. Kembali ke atas, kata Imam Ibnu Bas rahimahullah, dan juga karena mereka itu adalah para pendusta dan para penjahat. Disebutkan dalam catatan kaki nomor 21, Allah Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala ma tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli affakin asim yul'una sam'a wa aktsaruhum kadhibun. Salam marhaban. Maukah untuk aku beritakan kepada kalian kepada siapa setan-setan itu turun? Salam. Mereka turun kepada tiap-tiap pendusta lagi yang banyak berdosa. Banyak dosa. Mereka menghadapkan pendengaran, mencurahkan pendengaran kepada setan tadi, dan kebanyakan mereka adalah orang-orang pendusta. Baik. Jadi para bomoh itu adalah pendusta dan pendosa, penjahat dan seterusnya. Ia merusak akidah umat. Tapi umatnya sendiri susah untuk diselamatkan, tak mau diselamatkan, kecuali yang sungguh-sungguh. Baik, kemudian kita masuk ke muka surat 49. Kata Imam Ibnu Bas rahimahullah, sebagaimana di dalam hadis-hadis tadi ada dalil yang menunjukkan akan kafirnya dukun dan penyihir, karena mereka berdua mendakwakan ilmu gaib, dan itu merupakan kekufuran. Dan juga karena mereka berdua tidak sampai kepada tujuan mereka, tidak sampai kepada matlamat mereka, kecuali dengan melayani jin dan beribadah kepada mereka, kepada para jin, bukan kepada Allah. Masih ada kalam Syekhul Islam ya. Kita lihat catatan kaki di situ. Syekhul Islam rahimahullah berkata, maka sesungguhnya orang-orang kafir dan musyrikin, lebih-lebih lagi adalah ahli kitab, mereka itu memiliki mukasyafat, yaitu tersingkapkan perkara-perkara gaib, ya, dengan bantuan setan tentunya, mendatangkan gambar-gambar di balik dinding atau gambar-gambar di suatu tempat di sana. Nah, setan mampu aja dengan kemampuan-kemampuan ajaib mereka, kemampuan para jin. Dan keluar biasaan disebabkan oleh bantuan setan-setan, di bantuan para setan berlipat-lipat lebih banyak daripada yang dimiliki oleh dukun dari ahli kiblat, dukun-dukun dari kalangan kaum muslimin. Ada kesaktian karena dibantu setan, tapi yang
kafirnya memang kafir asli dari kalangan ahli kitab, bantuan dari setan lebih banyak lagi. Baik. Dan yang dukun yang dari kalangan musyrikin yang bukan ahli kitab lebih hebat lagi kesyirikannya, sehingga lebih hebat lagi keajaibannya. Baik. Maka kita tak heran bomoh-bomoh dari kalangan apa istilahnya umat Islam ada kesaktian, tapi tak ada apa-apanya dibanding dengan bomoh-bomoh dari negara tetangga yang memang mereka adalah agamanya betul-betul agama lain, syiriknya syirik yang asli. Karena memang setan akan lebih membantu kepada yang syiriknya lebih asli, seperti dijelaskan oleh Syekhul Islam dalam kitab Al-Furqan. Baik. Jadi kalau dukun-dukun di sini perang ke Palestina tetap akan kalah melawan ahli kitab. Ahli kitab dukunnya lebih hebat karena lebih kafir. Tak heran itu. Berarti apa? Memang tak ada gunanya. Wajib bertaubat itu daripada berbuat syirik-syirik. Kata beliau di sini, karena semakin seseorang itu sesat dan kafir, setan itu semakin dekat kepadanya. Akan tetapi seluruh mukasyafat, yaitu penyingkapan tabir alam rahasia, yang mereka miliki itu di dalamnya ada kedustaan dan kebohongan. Dan pastilah di dalam, ya ini harusnya di dalam ya, di dalam amalan-amalan mereka itu ada kejahatan dan sikap melampaui batas, sebagaimana yang terjadi pada saudara-saudara mereka dari kalangan tukang sihir dan para dukun yang lain-lain. Tayyib. Allah Ta'ala berfirman, hal unabbi'ukum ala man tanazzalu syayatin tanazzalu ala kulli afakin azim. Maukah untuk aku kabarkan pada kalian kepada siapa para setan itu turun? Mereka turun pada setiap pendusta yang banyak dosa. Maka setiap orang yang mana para setan itu turun padanya, pastilah di dalam diri orang itu ada kedustaan dan kejahatan. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Kembali ke atas, tapi ini sudah kita baca ya. Berarti langsung baca catatan kakinya. Semakin jauh si tukang sihir itu dari syariat Allah, semakin kuatlah penyertaan setan dengannya, sehingga semakin kuatlah sihir dia, dan semakin besarlah kecelakaan dirinya. Na'udzubillah. Syekhul Islam rahimahullah berkata, banyak dari mereka yang terbang di udara, dan para setan itulah yang membawanya. Setan mana mau sedekah gratis, jelas dia akan minta sesuatu untuk melayani itu tadi, untuk pelayanan tadi. Pergi ke Mekah, apalagi sejauh itu ya ke Mekah, jelas mereka akan minta sesuatu, minta iman dijual. Dan ke tempat lainnya, dan bersamaan dengan itu dia adalah orang yang zindiq, menentang wajibnya sholat dan perkara lain yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya, tergantung permintaan setan. Mungkin tidak mengacau masalah sholat, tapi mengacau masalah yang lain, tergantung permintaan setannya. Dia menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Dia disertai oleh para setan, manakala di dalam dirinya ada kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan. Sehingga apabila dia beriman pada Allah dan Rasulnya serta bertaubat, ya kalau mendapatkan hidayah dan bertaubat sambil menekuni ketaatan pada Allah dan Rasulnya, para setan itu memisahkan diri darinya, dan hilanglah keajaiban-keajaiban setan tadi yang berupa pengabaran-pengabaran, yaitu berita-berita dan pengaruh-pengaruh. Aku mengetahui sejumlah besar dari mereka di Syam, Mesir, Hijaz, dan Yaman. Adapun di Jazirah, Irak, dan Khurasan serta Romawi, maka jenis macam tadi lebih banyak daripada yang di Syam. Negeri-negeri kafir dari kalangan musyrikin dan ahli kitab itu lebih besar lagi. Keajaiban-keajaiban setan tadi hanyalah muncul karena ada sebab-sebabnya, yaitu kekufuran, kefasikan, dan kedurhakaan, sesuai dengan kadar kemunculan sebab-sebabnya tadi. Maka di mana saja keimanan, tauhid, dan sinar furqan dan keimanan, cahaya furqan dan keimanan, serta jejak-jejak kenabian dan risalah itu kuat, maka melemahlah keajaiban-keajaiban setan tadi. Dan di mana saja kekufuran, kefasikan, dan kemaksiatan itu dominan, maka menguatlah keajaiban-keajaiban setan tadi. Selesai dari Majmu'ul Fatawa. Ilahuna wallahu a'lam.